Fahmi Khaidir. Selamat pagi. Ya, silakan Fahmi Khaidir. Nah, gitu. Oh, Bang. Gitu kan keren. Ganteng, rapi, pakai baju. Biasanya yang datang ke sini gelap-gelapan, nggak pakai baju, itu. Nah, ini kan enak. Oke, Bang. Bang, saya Gimana, ini Bang? Kristen. Sehat, Bang. Gimana kabar Bang? Gila Bang, sehat Bang. Ini Bang, saya hanya suka aja nonton channel Abang ini bersama, ya baik itu dengan Yusuf PI maupun dengan Abang sendiri. Hampir tiap malam saya nonton Bang. Bukan saya untuk membanding-bandingkan, bukan Bang. Saya hanya cuman mau ini apa namanya itu nonton ini, melihat, ya pengen tahu aja sih seperti apa Kristen. Kemudian saya beragama Muslim lebih memperdalam juga ilmu di agama Muslim kayak gitu. Lebih senang aja kayak gitu lah Bang. Iya, artinya Bang supaya ada keadilan Bang. Jadi ketika saya membahas agama Islam, saya undang orang Islam, terus terjadilah sebuah debat atau diskusi. Nah, nanti dari situ kalian para penonton sendiri kan yang mengambil kesimpulan. Nah, gitu. Ya. Oke. Anda sudah sering nonton channel saya? Sudah sering Bang, sudah sering. Tapi kok masih Islam? Iya, ini menjadi pertanyaan ini. Kenapa Anda sering nonton channel saya kok masih Islam gitu? Keyakinan kita. Nah, dan alhamdulillah ya sampai saat sekarang saya masih meyakini bahwa Islam adalah agama kebenaran, seperti itu Bang. Oke. Cuman yang menjadi kan Bang. Abang berisik Bang, suara di belakang itu Bang. Suara apa itu Bang? Enggak ada suara-suara. Kayak banyak suara berisik-berisik, jadi agak terganggu. Oke, gini. Kenapa Anda masih Islam? Jawabannya karena Anda meyakini Islam. Nah, ini namanya jawaban yang saya katakan yang nggak jelas. Justru itu pertanyaannya, kenapa Anda masih meyakini agama Islam? Masa Anda jawab karena saya yakin? Gimana? Ya, kalau Anda tanya, bahwasanya agama Islam adalah agama kebenaran. Nah, kalau Abang sendiri gimana Bang? Oke, saya tetap menjadi Kristen karena apa? Karena saya mengikuti yang hidup, yang naik ke surga. Yang hidup, yang naik ke surga. Iya, karena kan tujuan kita ini kan surga, betul nggak? Betul Bang. Nah, bagaimana saya menjadi Islam ketika yang saya ikuti nggak ke surga? Nah, coba di dalam literasi Islam Bang, adakah ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ke surga? Nggak ada. Yang disebutkan di dalam hadis, Muhammad meninggal dimakamkan. Makanya Bang, Islam itu mengikuti orang yang sudah meninggal, dipimpin oleh orang yang sudah meninggal. Sementara Kristen itu mengikuti yang hidup, dipimpin oleh yang hidup, yaitu Yesus yang naik ke surga. Gitu Bang, itu bedanya kita. Nah, makanya kenapa Anda masih ngikutin orang yang meninggal, kan gitu. Betul Bang, ajarannya. Cuman kan pengajaran itu kan diajari oleh orang yang sudah meninggal, betul tidak? Iya, orangnya sudah meninggal, tapi kan pengajaran kan masih tetap harus dijalankan, Pak. Inti pengajarannya Muhammad itu adalah bahwa kalau Anda melakukan apa yang diajarkan oleh Muhammad, maka akan selamat masuk surga. Setuju? Ya. Nah, buktinya Muhammad nggak selamat dan nggak masuk surga. Dalilnya Bang, dalilnya mana bahwa Muhammad selamat dan masuk surga? Tidak ada. Bahkan sampai detik ini kalian masih berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah keselamatan atas Muhammad, kan gitu. Bagaimana mungkin Muhammad selamat tapi didoakan supaya diselamatkan? Gimana Anda ini? Oke, Bang.
Itulah bedanya kita, Bang. Begitu. Ya. Oke Bang, salam kenal Bang. Oke. Kita cukup Bang. Oke, Ya, Bang. terima kasih, Bang. Terima kasih. Ya. Semoga Terima kasih, Bang, ya. kemudian selalu memberikan pengajaran. Itulah bedanya kita dengan mereka, teman-teman, ya. Jadi, kenapa kalau orang Kristen ditanya, "Kenapa kamu kok Kristen?" Ya karena orang yang mengajarkan Kristen itu adalah Yesus, dan Yesus itu bangkit mengalahkan maut dan naik ke surga. Makanya kita ikutin Yesus. Di dunia ini ada banyak sekali agama. Ada ribuan berbagai macam filsuf, orang pandai, orang bijaksana, banyak. Tetapi ketika mereka mengajarkan hidup yang kekal, mereka nggak tahu. Coba, ada Aristoteles, Socrates, Plato. Coba baca itu. Itu para filsuf Yunani, para pemikir Yunani. Ketika mereka ditanya tentang apakah tujuan hidup, apakah ada kehidupan setelah kematian, apakah bagaimanakah jalan menuju hidup yang kekal, mereka tidak bisa menjawab. Gitu loh. Banyak para pemikir-pemikir sepanjang sejarah umat manusia ini banyak. Mereka nggak tahu itu ketika ditanya, apakah ada kehidupan setelah kematian? Nah, di dalam kekristenan, kehidupan setelah kematian itu bukan hanya sekedar omong kosong, bukan hanya cerita. Bukan hanya sesuatu yang belum dibuktikan, tetapi sudah dibuktikan. Siapa yang membuktikannya? Yaitu Yesus. Begitu loh. Makanya Yesus bangkit mengalahkan kematian itu. Dan itulah alasan kenapa Kristen itu ada, gitu loh. Kalau Kristus Yesus tidak bangkit, Kristen itu nggak bakal ada. Apa ya, sama dengan agama lainnya? Gitu loh. Itulah bedanya teman-teman kekristenan itu dengan yang lain, ya, seperti itu. Ayo, silakan yang lain. Kita kasih naik ada bentar ya, Rido Enjoy. Oke, Rido Enjoy dia sudah turun. Kita kasih naik ada Dipta Cilik. Oh, ini orang sudah keluar tetapi masih nyangkut dia orangnya di sini. Bakti. Oke, Bakti, silahkan nyalakan kamera Anda. Selamat jam berapa di sana Bang, kalau boleh tahu? Di sini jam 7. Di sana jam mau jam 10 ya? Tidak, di sini jam 5. Jam 5? Ya. Abang di mana, Bang? Aku di luar. Maksudnya di mana? Di luar, maksudnya Di luar. Abangnya sendiri di mana? Abang di mana memangnya? Di negara mana? Di Eropa. Di Eropa. Di Eropa di mana? Abangnya sendiri di mana? Di Australia ya? Saya di Amerika Serikat, Bang. Oh, di bagian mana? Di negeri Paman Sam atau Uncle Sam. Di bagian mana Bang? Di negara bagian California. Nice. Abang di mana? Di bagian Eropa Utara. Eropa Utara. Di mana itu? Di Norwegia, Finlandia. Ya. Oh, Finlandia. Oke, Finlandia. Kenapa kok abang jauh-jauh sampai Finlandia sana, Bang? Kenapa juga abang jauh-jauh sampai Amerika sana Bang? Iya, saya duluan yang nanya, Bang. Panjang cerita. Mau saya ceritakan? Gini, Bang, ceritanya.
Oke. Kenapa? Ini pertanyaan bagus ya. Kenapa saya jauh-jauh sampai sini? Jadi ceritanya gini Bang. Jadi di negeri kita tercinta itu terjadi yang namanya orang-orang Islam itu Konflik. seneng bahasin agama Kristen. Ya, tidak Nah, semuanya tapi ya. tidak semuanya begitu Bang. Ada beberapa orang begitu. Nah, akhirnya Bang, saya sebagai seorang Kristen tidak tahan hati saya ini untuk tidak menanggapi. Greget saya ini ingin menanggapinya. Saya tanggapilah Bang, mulai dari yang pelan, mulai dari kelas ketik-ketik, ya, membuat video-video. Ya. Nah, ketika saya menanggapi, rasanya kan kalau cuma menanggapi saja kan ya kurang Bang. Saya juga harus membalikkan situasi. Harus juga saya bertanya atau mengcounter begitu. Nah, ketika itu saya lakukan, keluarlah itu Bang, teriakan-teriakan darahmu halal. Di mana alamatmu? Dari akibat daripada persekusi itu Bang, akhirnya sampailah saya ke negeri Paman Sam ini. Oke. Gitu Bang ceritanya. Nah, gimana Anda kok bisa sampai Finlandia? Waduh, panjang saya juga. Nah, gimana coba ceritakan Bang? Nikah sama orang Finland dulu. Oh, dapat istri orang Finlandia. Iya. Kok dulu Bang? Berarti sekarang istri masih orang Finlandia? Masih. Kayaknya pribadi dah itu. Oke, baik. Abang tidak mau menjawab. Ya. Oke lah Bang ya. Akhirnya gimana sekarang? Nyangkut di Finlandia? Nggak balik-balik lagi? Kangen nggak sama Indonesia? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oh, iya, oke. Kalau saya Bang bukan hanya kangen lagi Bang, tapi sudah malah rindu. Udah. Cuman ya dibawa gembira saja ya Bang ya. Iya ya, dimanapun kita berada. Cuman saya tahun 2000 berapa ya? 2004 kemarin tuh saya pulang. Oh, itu terakhir itu ya 2004. Ya sekarang sudah 2006, berarti udah 2 tahun Mbak. 2000. Begitu. Maksudnya 2006, 2004, 2024 maksud saya, 2024. Oke, Sorry, oke, salah oke. ngomong. Oke. 2024. Oh, 2 tahun, oke. Jadi gimana Bang, Finlandia dingin? Dingin, musim dingin semua sekarang. di sana Bang ya? Iya. Aduh, gimana apa nggak mumet Abang lihat es terus itu Bang? Orang-orang Indonesia Bang itu seneng banget katanya pengen lihat salju begitu. Nanti kalau sudah ngelihat salju di sini pulang. Ya begitulah. Oke Bang, tapi ngomong-ngomong Abang ini Muslim atau gimana Bang? Ya Muslim saya. Muslim. Lalu gimana Bang? Kenapa kok seperti ada keraguan-raguan gitu Bang? Gimana? Karena sebenarnya setiap kali saya ditanya, saya sebenarnya tidak mau jawab kalau saya Muslim ataupun saya Kristen ataupun Hindu ataupun agama Tapi yang lain. di KTP Anda Muslim, Islam. Ya di KTP saya Muslim, di KTP Indonesia. Abang sering nonton channel saya? Di KTP Indonesia tapi ya. Oh iya, kalau di KTP Finlandia kan nggak ada kan? Bang ini ID sebentar, ID saya ini ID Amerika Serikat saya, yang nggak ada juga agamanya di situ, cuma orang Indonesia saja yang ada agamanya. Di ID saya itu hanya ada nama, tempat tinggal, alamat, masa berlaku, terus sama tanggal lahir. Dan kawin sama nggak ada, status perkawinan nggak ada, iya. nggak ada. Begitu. Iya, ID jadi sini, setiap kali saya kemudian ditanyakan, setiap kali saya ditanyakan sama orang apa agamamu, saya bilang, sebentar dulu, apa saya bilang kadang-kadang? berarti bohong.
Bukan bohong. Saya sebenarnya itu saya selalu tanya balik juga. Kadang-kadang saya tanya, what's the matter to you? Saya gituin ya. Enggak, yang nanyain agama siapa sama Anda di Finlandia? Orang-orang Indonesia juga. Kawan lama saya waktu saya pulang ke Indonesia juga saya ditanya. Kamu masih Islam nggak? Saya gituin. Terus saya bilang, apa pentingnya buatmu? Saya gituin dia kan. Oh, ya kalau dia ngomong begitu mungkin Bang, karena itu bukan di forum diskusi atau debat. Kalau di sini ya forum debat Bang. Karena itu isunya. Kenapa agama itu harus diperdebatkan? Nggak perlu diperdebatkan Bang sebenarnya. Cuman orang-orang Islam membahas agama. Tidak semuanya ya. Tidak semuanya Bang, tidak semuanya. Makanya ini saya nanggapin itu loh orang-orang Islam yang tukang bahasin agama Kristen. Contohnya Bang, Abdul Somad, ya kan? Katanya orang-orang Islam ini dibaptisin sama orang-orang Kristen. Terakhir mereka lihat ini Bang, tangannya kelihatan nggak ini? Nih. Terakhir diantarlah. Kan bilang gitu videonya kan? Oh, saya nggak tahu itu videonya. Iya, Bang, karena Abang bukan pemerhati diskusi lintas agama gitu loh, Bang. Jadi memang semua orang tuh ada bidang-bidangnya, Bang. Ada orang yang dia itu pemerhati burung cendrawasih. Ya kalau ditanya agama sama dia nggak ngerti, Bang. Nah kalau memang saya itu bidang saya di bidang isu-isu keagamaan gitu Bang. Kalau Abang tanya sama saya masalah burung cendrawasih ya saya nggak ngerti. Ditanya sifat-sifatnya, kapan masa kawinnya ya saya nggak tahu. Tanya ahlinya begitu. Seperti itu. Tapi kalau soal perbandingan Islam dan Kristen, nah saya ahlinya. Oh ya, gitu ya, aslinya. Ya. Ahlinya. Jadi saya ini sudah menghabiskan waktu belasan tahun Bang untuk mempelajari Islam dan Kristen begitu. Saya juga ikuti ini Bang, saya ikuti Abang kan sendiri kan, Abang Edis TV ini kan. Saya juga ikuti siapa lagi namanya orang India itu? Zakir Naik. Ya saya ikuti juga. Ya. Abang ikuti dia nggak juga? Saya waktu itu tahun 2017 dia kan datang ke Indonesia. Dia ceramah itu kan. Nah itu saya tonton. Tunggu dulu Bang, boleh saya turn off the camera? Boleh? Oh nggak bisa Bang, karena di sini wajib nyalakan kamera Bang. Kalau nggak menyalakan kamera berarti tanda-tandanya ada sesuatu. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini, saya sendiri di sini Bang. Saya sendiri. Sendiri maksudnya gimana? Saya sendiri di rumahku maksudku. Iya, yang nanya siapa Bang? Tidak, maksudnya ada apa tentang bertentangan tentang ada orang di belakang atau begitu? Siapanya Anda? Bukan, maksudnya di sini itu memang wajib menyalakan kamera Bang. Tapi begini kan tidak apa-apa juga kan begini? Oke lah. Ya sudah Bang, mungkin kayaknya Bang salah room ini Bang. Enggak. Ya udahlah Bang ya. Oke Bang, saya kasih atau gimana? Atau Anda ada hal spesifik apa yang mau Anda tanyakan atau mau Anda bahas nih? Jangan separuh-separuh Bang wajahnya Bang. Begini. Saya sebenarnya tunggu pertanyaan yang dari Anda juga. Oke, gini Bang. Anda mengaku sebagai seorang Islam. Ya. Boleh nggak saya membuktikan bahwa Anda itu benar-benar Muslim? Bagaimana? Ulang. Sorry. Anda kan saya tanya apakah Anda Islam, Anda jawab Islam. Nah, boleh nggak saya buktikan bahwa Anda itu memang Islam? Boleh saya. Oke, boleh. Coba ucapkan dulu Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa kan? Terus dong. Sampai bisa sampai. Terus coba. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Waladdallin apa artinya?
Bismillah saja pun saya tidak tahu artinya bang. Kalau diartikan bahasa Indonesia. Ya, itulah bang. Makanya bang, ketika saya bilang umat Muslim itu kebanyakan, sebagian besar mereka itu nggak tahu kenapa dia Islam. Nah, ketika saya bilang begitu bang, banyak yang mengatakan bahwa padahal kenyataannya bang, setiap saya undang ke sini Muslim seperti Anda, tiap hari bilang Indonesia suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ditanya kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa artinya? Nggak tahu dia gitu kan? Kalau saya cariin artinya saya, tapi abang juga bisa kalau Anda cari, tetapi selama ini kan Anda nggak tahu itu apa kan? Iya, memang begitu bang, memang banyak sekali begitu. Kalau dibilang nggak semua, ya paling cuma 2 orang yang tahu artinya. Tidak 2 orang. Oke, coba bawa ke sini orang yang tahu artinya. Karena selama saya buka acara begini, semuanya nggak tahu gimana. Iya, yang tahu mungkin hanya 2 orang. Begitu bang. Katanya oke. Nah itulah bang, gunanya diskusi seperti ini. Jadi, tapi ngomong-ngomong bang, sebenarnya di hati kecil Anda masih percaya sama Islam nggak? Insya Allah. Berarti Anda percaya ya? Percaya dengan Al-Quran? Percaya. Percaya dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad? Percaya. Saya juga percaya sama Isa, Nabi Yesus. Kita coba ya bang ya, kita coba bang. Jadi pernah bang ada sebuah kejadian di mana Muhammad itu berkata bahwa sesungguhnya kerikil-kerikil nasi itu mereka bertasbih bang, memuji Allah. Ya. Oke, Anda percaya dengan itu? Sulit ini teman-teman. Terus bang, Muhammad juga pernah bilang bang, bahwa di lubang hidung Anda itu bang, kalau Anda tidur malam-malam, itu setan itu bang, tidur di sini bang, di lubang hidung ini. Makanya pagi-pagi Anda ambil air wudhu, cuci-cuci, bersihkan hidung itu, karena semalam-malaman itu setan tidur di situ bang. Anda percaya dengan itu? Berat ini kan. Di mana? Bagaimana? Boleh saya lihat bagaimana di mana dia tertulis? Waduh, terlambat ini Anda menyimak channel. Intinya begini bang, di tempat saya ini itu orang-orang yang udah biasa nongkrong di sini itu udah pada tahu semua itu bang. Udah kita tunjukkan dan itu semua sumber-sumbernya ada di dalam literasi agama Islam. Terus bang, setan itu juga kata Muhammad ini kalau ditanya soal setan dia ngerti bang. Ya, katanya kalau setan itu dia makannya pakai tangan kiri dia bang. Minumnya juga pakai tangan kiri. Kidal dia kata Muhammad tuh, kidal. Makanya umat muslim dilarang, janganlah kamu makan pakai tangan kiri atau minum pakai tangan kiri karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Nah, Anda percaya setan makan dan minum pakai tangan kiri? Saya tidak tahu kalau setan bagaimana rupanya setan dan makan pakai tangan kiri. Katanya tadi Anda percaya dengan Muhammad. Saya pun juga percaya dengan Isa. Enggak, jangan kesana dulu bang. Percaya sama Muhammadnya dulu bang. Anda percaya dengan hal-hal begitu bang. Karena begini, sebenarnya bang, iman itu bang, itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa dikatakan salah satu tujuan hidup Anda nanti kan. Betul nggak? Iman itu salah satu tujuan hidup Anda. Kenapa Anda beriman kepada Muhammad? Kenapa Anda mengimani Al-Quran? Karena Anda... Saya juga beriman kepada Nabi Isa. Bang, sedangkan iman kepada Muhammad aja Anda bohong, apalagi iman kepada Yesus. Bang. Kenapa saya harus bohong? Benar, saya beriman buktinya tadi saya tanya, Muhammad mengajarkan ini, abang bilang nggak percaya, ragu-ragu. Tanya saya tentang Yesus.
Kenapa harus ditanya? Abang udah pernah baca Alkitab, udah pernah baca Injil? Beberapa. Oke, abang di Finlandia ke gereja nggak? Tidak. Nggak ke gereja. Istri ke gereja nggak? I think this is going too far now. You're asking about other things. Kenapa harus tanya istri saya? Kan saya di sini. Saya kan di sini. Iya, maksud saya tadinya dia ke gereja nggak? Tadinya kan saya aja ditanya, jangan tanya istri saya, Bang. Sulit saudara. Oke lah Bang. Kalau begitu Bang, mungkin saya ini begini Bang, saya ini sebenarnya mengundang yang muslim-muslim yang ngerti agama Islam. Sebenarnya itu Bang. Cuman entah bagaimana Bang, saya itu cobalah yakinkan saya gitu bahwa memang masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Masalahnya setiap naik pasti nggak ngerti agama Islam itu. Saya beriman Bang bahwa masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam. 2 orang keyakinan saya. Cuman saya belum tahu siapa 2 orang itu. Apa? Ulang. Sorry Bang. Selama saya membuka diskusi ini, kan ada banyak tuh orang Islam naik, datang, pergi naik gitu kan. Hanya orang Islam saja, enggak ada orang, enggak ada agama lain seperti Hindu ataupun. Ya ada, cuman selama orang-orang Islam yang naik ini Bang, semuanya itu tidak pernah saya dapati ngerti agama Islam. Tetapi di dalam hati nurani hati saya masih meyakini masih ada orang yang ngerti agama Islam. 2 orang, cuman saya belum tahu di mana keberadaannya. Yang 2 orang ini. Iya, itu masih saya cari-cari itu di mana 2 orang ini yang ngerti agama Islam yang pengen siapa itu? Diskusi. Tidak tahu namanya. Iya, tapi keyakinan saya berkata bahwa hanya 2 orang, cuman belum datang ke sini. Siapa yang 2 orang? Maksud saya tahu, Anda kenal yang 2 orang itu? Firasat saya Bang, firasat saya ada 2 orang yang ngerti agama Islam, cuman belum datang. Oh, hanya 2 orang saja? Iya, yang datang pasti ya seperti abang ini, nggak ngerti isi Quran. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada mereka ya. Kita kasih kesempatan kepada mereka. Abang ngerti Injil? Dia nggak ngerti juga. Kita terusin juga ya. Nanti dibilang lagi, inbox lagi, kamu beraninya sama orang awam aja gitu ya. Oke teman-teman, saya lupa ngambil air minum. Saya ambil dulu air minum saya balikin dulu ya teman-teman ya. Sambil saya mengambil air minum, teman-teman, sekali lagi teman-teman support, dukung channel ini, support channel Edis TV ini ya teman-teman ya, dengan cara tap-tap layar, bagikan siaran ini, follow atau ikuti ya. Kemudian love orange, kalau Anda ada berkat berlebih, teman-teman juga bisa support dengan cara mengirimkan gift. Dan juga kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman juga bisa support secara finansial acara. Sambil saya menunggu, sambil teman-teman menunggu, saya ambil air minum. Teman-teman sekali lagi dukung program Edis TV ini di yang tertera di layar. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya secara finansial di situ. Beri saya waktu 30 detik teman-teman, saya mau ambil dulu air minum saya karena sudah mulai kering kerontang, saya lupa bawa air minum. Cek 1 2 3. Oke. Ntar teman-teman saya pasang dulu headset saya lagi. Cek 1 2 3 1 2 3. Oke.
Saya balik dulu kamera saya. Ya. Lupa tadi saya bawa air minum. Oke, silakan kita lanjutkan diskusi kembali. Kita kasih naik ada Putri Sulawesi. Putri Sulawesi. Putri Sulawesi, silahkan nyalakan kamera dulu. Halo? Putri Sulawesi. Iya. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Selamat pagi, baik. Suaraku aman nggak? Mantap. Terdengar nggak? Terdengar dengan jelas. Siap. Baik, silakan Bu. Anda Muslim ya? Iya, saya Muslim. Silakan Ibu. Apa yang mau Anda bahas Ibu? Temamu apa? Apa yang kira-kira menurut Anda menjadi isu yang perlu Anda tanggapi? Karena saya sudah membahas ratusan bahkan ribuan isu. Gitu. Salah satunya adalah kebohongan ataupun dusta yang diajarkan oleh ustadz-ustadznya umat Islam terhadap umat Islam. Salah satunya Seperti adalah apa itu kebohongannya? contohnya adalah yang dikatakan oleh Abdul Somad. Begitu. Apa itu katanya? Misalnya begini. Abdul Somad berkata bahwa di dalam Taurat, jangan dijeda. Di dalam Taurat dikatakan bahwa ada nubuatan tentang Muhammad di dalam kitab Taurat. Katanya di dalam Ulangan 18 pasal 18 bahwa Musa menubuatkan akan datangnya nabi namanya Muhammad. Nah, itu salah satu kebohongannya. Anda menganggap itu satu kebohongan? Bukan menganggap kebohongan, tetapi memang itu sebuah kebohongan. Karena apa? Karena di dalam Taurat. Alasanmu mengatakan satu kebohongan itu apa? Baik, karena kata orang Islam nih, tanda kenabian itu adalah sebuah tompel di bahu. Tidak ada dalam kitab Taurat tanda kenabian sebuah tompel. Di mana itu tertulis? Baik, saya akan tunjukkan ya. Jadi bukan hanya Ustadz Abdul Somad saja, banyak ustadz-ustadz. Nih, Saya nggak pernah ya. dengar. Oke, Nggak pernah ya. dengar saya. Makanya Ibu masih Islam. Bentar, saya tunjukkan. Perhatikan ya, dengarkan ini ya. Semoga Anda bisa mendengar suara saya, perhatikan. Suaramu Kita aman. memperhatikan Nabi SAW ini Kedengeran suaranya? semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa Tanda kenabian? Teman-teman sekalian, sebuah Sebentar, biar kita selesaikan dulu. Ini videonya nggak lama kok, paling 1 menit. Coba didengarkan dulu ya. Baik. disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, "Hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu?" Dia mengatakan, "Iya, silakan." Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, "Kaulah orangnya." Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua itu. Jadi menurut literasi, Terus apa yang ingin kamu framing dari itu? Apa yang ingin kamu framing? baik, begini. Kenapa umat Muslim dalam hal ini diwakili oleh para ustadz berdusta bahwa tanda kenabian di dalam Taurat dan Injil itu berupa tompel? Sejak kapan? Tanda kenabian itu bukan tompel, melainkan bernubuat dan bermujizat. Bernubuat tuh begini, dia mengatakan Yang bilang tompel kan bukan para ustadz. Anda yang mengatakan itu. Daging menggumpal berwarna merah kehitam-hitaman dan berbulu. Ya, bahasa Indonesianya tompel. Itu tompel bukan? Enggak, beda.
Beda, bukan tompel. Yang mengatakan tompel itu adalah Anda sendiri. Oke, coba Anda sekarang yang saya tanya. berasumsi di sini. Oke, sekarang saya tanya. Apa itu daging yang menggumpal, merah kehitam-hitaman dan berbulu? Apa? Ya tompel. daging. Bukan, Anda Sebentar. salah. Saya Bukan tompel. Anda tidak mengerti definisi tompel. Sebentar. Bukan, tompel itu, ya yang dinamakan tompel itu warna hitam bondar, ya, bukan berupa daging, ya. Jadi beda, Anda harus bisa membedakan yang mana tompel, yang mana daging. Bentar ya. Kalau tompel itu warna hitam, ya, Baik, saya akan kasih tunjuk Anda gambar tompel. Sebentar ya, sebentar. silakan. Anda itu nge-framing aja. Ini Sebentar, malah kita membahas. Ini sebenarnya membahas ini apa sih gunanya? Anda membahas Bentar, biar saya balikan dulu. Enggak, Anda tidak mengerti definisi tompel nih. Saya kasih tahu ya. Inilah yang disebut dengan tompel. Kelihatan? Kelihatan nggak? Nah, itu warna hitam. Apakah yang disebutkan tadi itu adalah daging itu tompel? Kan berbeda. Iya, ini bukan daging ini. Itulah yang dikatakan tompel. Iya, makanya dibilang daging yang kehitam-hitaman dan berbulu ya, berarti tompel. Tadi yang di Rasulullah itu, tanda lahir yang di Rasulullah itu hitam atau kemerah-merahan? Yang dikatakan Ustaz tadi. Kemerah-merahan. Kemerah-merahan, bukan tompel. Oke, coba kita dengarkan lagi. Saya balikin dulu silakan. ya. Luar biasa. Anda itu nggak untuk apa sih kamu membahas hal ini? Apa untungnya buatmu? Untuk menanggapi atau meluruskan fitnah yang dikatakan oleh para ustadz dan ulama Anda. Mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil ada nubuatan tentang Muhammad. Ciri-ciri tentang Muhammad. Loh, iya ada, makanya ciri-cirinya. Tompel. Ada Nabi Isa juga, Nabi Isa atau Yesus pun ya mengatakan akan datang roh kebenaran itu. Roh kebenaran siapa coba yang dimaksud roh kebenaran? Selain Nabi Muhammad, siapa lagi? Berarti Muhammad roh. Iya, roh kebenaran itu ya ajaran yang benar. Ya siapa yang membawa ajaran yang benar? Nabi Berarti, Muhammad. nah ini makanya saya bilang kan, makanya saya bilang umat yang tukang nempel di kitab agama orang lain. Karena untuk menyampaikan kedatangan Nabi terakhir, maka akan ada Nabi yang sebelum Nabi terakhir itu datang menyampaikan. Oke. Ya, bukan mau nempel. Oke, baik. Kau tuh harus paham itu, Edis. Oke, baik. Nggak apa-apa, saya ikuti narasimu. Di dalam Al-Qur'ankah itu tertulis? Apa itu? Bahwasanya Isa berkata bahwa akan datang roh kebenaran? Di dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya orang-orang ahli kitab itu ya tahu benar ya akan kedatangan Nabi Muhammad. Mereka punya tanda-tandanya, mereka punya ciri-cirinya. Itulah yang disampaikan Al-Quran. Oke, baik. Jadi menurut Al-Quran bahwa mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri, betul? Ya, betul. Oke, itu berarti Allah sebagai saksi hidup yang menyampaikan itu. Karena Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Oke, nggak apa-apa, saya ikuti narasimu. Berarti tidak akan menolak. Berarti yang mengenal Muhammad seperti anak sendiri umat Islam atau ahli kitab? Ahli kitab, karena kenapa dengar, Islam yang karena Taurat, dengar dulu, karena Taurat, Injil, Zabur telah menginformasikan bahwasanya akan datang kenabian yang terakhir. Sudah disampaikan itu, makanya ahli-ahli kitab itu mengenal Nabi Muhammad. Yang mengenal ahli kitab ya, garis bawahi. Yang mengenal Muhammad seperti anak sendiri adalah ahli kitab. Nah, betul. Bukan umat muslim kan? Bukan umat muslim ahli kan? Kitab. Sebelum Islam datang, yang mengenal Nabi Muhammad itu adalah ahli kitab. Iya, terus kenapa jadi umat muslim malah sok kenal sama Muhammad? Iya dong, karena Nabi Muhammad memperkenalkan ya, karena kami membaca Al-Quran, maka disitulah kami kenal. Begini kami mengetahui bahwasanya, dengar dulu. Dari Al-Quran itu kami tahu ya, bahwasanya ahli-ahli kitab itu tahu betul akan kedatangan Nabi Muhammad seperti layaknya mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Nah, kita kasih contoh ya. Contoh yang mengetahui lebih dulu
bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi saat dia kecil adalah pendeta Bukhairah. Oke, Ya. katanya Itu apa? tandanya. Gara-gara ada tompelnya, ada dagingnya di sini. Bukan, ada tanda-tanda lain selain dari itu. Ya, apa yaitu tanda-tanda? Tanda-tandanya kan di sini. yang Tanda-tandanya mengikuti, kan di punggungnya bukan ada hanya daging. itu saja tandanya Rasulullah, bukan hanya itu saja. Oke, yang mana Sehingga dia lagi? dikenali. Yang mana lagi Jika tandanya? itu yang dengar dulu Edis, jika itu yang kau jadikan standar ya. Ya memang cuma apakah saat- itu. Dengar dulu. Apakah saat pendeta Bukhairah melihat Rasulullah itu sedang tidak pakai baju? Hah? Apakah dia mengenali Makanya kan Rasulullah itu saat tidak pakai baju? disuruh buka bajunya, dilihat biar ada tandanya atau enggak kan gitu. Belum dia buka baju, belum ya. Saat dia pendeta itu melihat Rasulullah itu ketika saat bersama pamannya, belum buka baju. Ya, apa yang dia lihat pendeta Bukhairah itu ada awan yang mengikutinya. Itulah salah satu tandanya. Ya, dan untuk lebih mengetahui, memperjelas lagi, maka pendeta Bukhairah itu melihat tanda yang lain. Seperti itu. Ada awan ngikutin Muhammad. Ada awan mengikuti Rasulullah. Disitulah dia tahu bahwasanya ini anak adalah cikal bakal seorang nabi. Itulah tandanya Al-Quran menginformasikan bahwasanya mereka para pendeta ini, para ahli kitab ini mengetahui akan kedatangan Nabi karena mereka mempelajari kitab-kitab Allah sebelumnya. Baik. Ya, Pertanyaan apa kitab Allah selanjutnya. Sabur, Injil, dan Taurat. Oke. Itu. Gini, kan kalau hanya mengklaim semua orang kan bisa, ya kan? Apa mengklaim? Tidak ada yang mengklaim. Boleh Semua ada gantian, sejarahnya. boleh gantian saya bicara? Boleh, silakan. Oke. Kalau hanya mengklaim, Lia Eden juga bisa mengaku sebagai nabi. Kalau masalah mengklaim, ya kan? Nah, masalahnya begini. Segala klaim itu, kata pendeta Bukhairah, kata dia ya, itu ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Betul? Tanda-tandanya. Masalahnya ketika saya baca kitab Taurat dan Injil, tidak ada disebutkan bahwa tanda-tanda kenabian itu akan dinaungi awan, kemudian akan ada tanda daging di punggungnya. Jika Taurat, jika Injil yang kau baca saat ini, maka saya katakan bukan Injil yang kau baca saat ini, ya. Oh ya udah, kalau Karena gitu para mana ahli Injilnya? kitab, dengar dulu. Karena para ahli kitab ya suka merubah-rubah kitab suci Allah sebelum diturunkan Al-Quran itu, ya. Oke, baik. Mereka Kalau suka begitu mana merubah-rubahnya. kitab yang dengar. belum dirubah-rubah itu? Contoh ya, ketika turun Taurat ya, para ahli kitab itu merubah nama Allah di situ menjadi apa? Menjadi YHWH. Padahal di situ sudah jelas-jelas Nabi Musa menyebut Tuhannya adalah jangan, Allah. Fokus dulu lah, jangan kemana-mana. Iya, itu salah satu Fokus contoh dulu, gini. bahwasanya ahli kitab itu merubah-rubah. Oke. Ya, itu salah satu Kita biarin aja contoh. dulu dia ngomong sampai selesai. Udah selesai? Kalau udah selesai gantian. Silakan, lanjut. Baik. Silakan. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kalau yang Anda maksud kitab Taurat dan Injil adalah kitab yang Anda baca sekarang ini, maka itu bukan kitab Taurat dan Injil. Betul? Bukan kitab Taurat dan Injil. Mana? Oke, Coba kau baik. tunjukkan kalau aslinya itu Taurat dan Injil. Coba. Baik. Ya, ini kalau ada sebuah bahasa namanya for the sake of argument. Jadi saya ikutilah kemauanmu, narasimu, argumenmu Iya. saya ikuti. Ya, Berarti silakan kau kita- tunjukkan kalau ada asli. Ya, sebentar. Adakah yang asli? Coba. Gantian dong kalau bicara kan. Anggap yang Anda katakan itu benar, bahwa yang saya pegang sekarang ini bukanlah kitab Injil dan bukanlah kitab Taurat. Betul. Anggaplah itu benar. Pertanyaan saya, di mana kitab Taurat dan Injil yang di dalamnya yang Anda maksud tanda-tanda kenabian itu berupa tompel itu? Sudah tidak ada. Sudah Tidak ada. Bersama selesainya tugas dari nabi yang membawa kitab suci itu, ya, maka di situ pula hilang sudah, ya, karena hilang, tiba-tiba hilang. disembunyikan oleh para ahli kitab. Ya, oke, saya tanggapi. Ya. Itu Silakan. sama kayak begini. Apa? Lia Eden, tahu kan Lia Aminuddin, ketika dia nongkrong di depan rumahnya,
Dia bilang, sesungguhnya tanda kenabian telah dituliskan di dalam Al-Quran, bahwasanya tanda kenabian itu adalah kepalanya botak, katanya. Masalahnya Anda Tenang di sini dulu, tidak mau menerima biar saya kebenaran selesaikan, itu. biar saya selesaikan dulu. Gantian dong, ya, gantian. Kalau Lia Eden ngomong, Sebentar saya tanya bahwasanya- kamu Edis ya. Sebentar kalau saya Lia tanya Eden kamu, oke? berbicara, seandainya Lia Eden berbicara bahwa Kenapa tanda kau bawa-bawa Lia kenabian, Eden? loh, ya karena kalau cuma mengklaim ya sama seperti Lia Eden. Apakah saya ini mirip Lia Eden? Senang dulu, biar bawa-bawa bisa Lia Eden, bisa kau. saya selesaikan poin saya. Baik, silakan. Baik. Kalau hanya mengklaim bahwa kitabnya sekarang tidak ada lagi, Lia Eden juga bisa bilang bahwa di dalam kitab sebelumnya tanda kenabian itu adalah berupa perempuan kepala botak. Nah, giliran dibuka, mana nggak ada di sini. Ah, sudah diganti. Mana kitabnya yang sudah diganti? Ya, sudah hilang, terbang ke langit. Ini Iya. yang disebut Iya. ini yang disebut sebagai self proclaim atau Jika hanya masih klaim-klaim ada, sepihak saja, semau-mau ada, sendiri. ya, saya katakan itu sudah hilang semua. Nah, jika kamu mengatakan ada kitab suci, silakan kau tunjukkan mana kalau Loh, ada. kok jadi saya nunjukkan? Iya, karena saya sudah mengatakan kitab itu sudah hilang, tapi kamu tidak terima. Ini kok jadi saya yang nunjukkan? Kan saya sudah bilang. Justru kitab Anda itu yang harus semuanya sudah menunjukkan, hilang. karena gini, gantian ya Bu ya, gini. Anda kan bilang di dalam kitab Taurat tertulis nama Muhammad, tertulis ciri-ciri Iya. kenabiannya, yaitu berupa Iya, adanya betul. daging di punggungnya. Betul. Anda kan yang bilang begitu? Betul. Masa jadi saya suruh saya nunjukin kitabnya? Karena saya sudah bilang kitab-kitab Allah yang dirubah-rubah itu ya sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Tapi kamu tidak percaya. Baik, Nah, saya kalau tunjukkan. kamu tidak percaya, kamu yang tunjukkan Baik. kalau masih ada mana. Kalau Anda mengatakan bahwasanya kitab-kitab itu sudah dirubah, lalu bagaimana dengan ayat-ayat Quran ini? Katakan ya. Yang mana? Yang Baik, kita saya bahas sudah. ini adalah Taurat, Injil. Oke. Ya, yang dirubah-rubah oleh ahli kitab, bukan Al-Quran. Jangan kau lari ke Al-Quran. Sabar. Sebentar aku tanya kamu juga ya. Jangan kabur, jangan kau turunkan saya ketika mau bertanya. Baik, di dalam Quran ya, Quran surat Quran berapa? surat sebentar. Saya bukan penghafal Al-Quran ya, saya harus buka juga. Quran surat berapa ini? Bahas-bahas Nah. Al-Quran pula. Macam kau mengerti aja Al-Quran. Di dalam Quran surat, coba dibantu saya, surat Al-Ankabut ayat ke-46. Bentar, saya cari juga Al-Ankabut itu di surat keberapa itu Al-Ankabut? Surat yang ke-29. 29 ya? Bentar. Saya bukan penghafal Al-Quran ya, tapi kamu minta dibukakan, ya udah kita buka. Ini bantahan untuk mengatakan kepada Anda bahwa kitab-kitab itu sudah hilang, sudah nggak ada. Masa kitabnya hilang sudah nggak ada, tapi malah Quran membenarkan, gimana? Yang aslinya yang dimaksud sudah tidak ada lagi. Ya coba Anu bacakan dulu. Ayo, mana? 29 kan? Quran 29 ayat. Quran yang 46. 46 ya. Terima kasih Kak Yuli, terima kasih. Nah, nyari ayat Quran aja lama ya, pantesan dia masih muslim. Saya kan bukan penghafal tahu itu. Ya Kan nggak aku perlu sudah bilang aku penghafal. bukan penghafal. Ya nggak perlu penghafal. Cuman Empat berapa tadi? bagaimana? Empat berapa? Empat berapa? 46. 46. Ini di atas. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Itu. Ya, itu. terus. Coba kau baca di situ. Salah nggak? Terus. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Terus. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu.
Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Apa yang ingin kau framing di sini apa? Anda mengatakan bahwa apa yang diturunkan kepada orang-orang ahli kitab itu kitab yang palsu, betul nggak? Siapa yang bilang kita? Tadi Taurat, katanya Injil palsu. Dengar, kamu itu nge-framing ya. Dengar, kitab Taurat, Injil, Sabur itu, ya itu asli dari para di zaman nabi. di zaman Tetapi- Muhammad sebentar. Di zaman Muhammad Aduh, kitab kau tuh motong-motong Kau tuh motong-motong ketika saya berbicara. Ya, silakan. Jadi Taurat, Injil, Sabur itu kami imani, ya, kitab suci kami, ya. Tidak sah keimanan kami kalau kami tidak mengimani kitab suci itu. Bohong. Ya, keempat kitab suci ini tidak sah. Bohong Tetapi kalau kau mencari aslinya saat ini tidak ada, sudah nggak ada baik. lagi. Baik. Kalau ada silakan kau tunjukkan buktinya kalau ada. Baik. Sekarang saya tanggapi. Di zaman Silakan kau tunjukkan Muhammad, buktinya. ya, di zaman Muhammad, ketika Muhammad datang, ahli-ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani punya Taurat dan Injil nggak? Aku nggak pernah lihat punya atau tidak. Ini ayat ini loh. Sesungguhnya kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Betul. Lah terus kenapa Anda katakan kitab-kitab itu palsu? Karena sudah tidak asli, sudah dirubah-rubah. Kalau tidak asli dirubah-rubah, ngapain Quran membenarkannya? Al-Quran membenarkan ya bahwasanya kitab suci Allah itu Iya. Macet kan? tes. Bukan macet kau itu ya. Apa tadi di sini ya? Kitab-kitab Allah itu diturunkan, ya kan? Kepada kami. yakni Taurat dan juga Injil. Kepadamu. Yaitu Iya, Taurat yaitu dan Taurat, Injil, Sabur. Oke, Ya, kenapa kepadamu di sini adalah kenapa tiba-tiba Anda orang-orang katakan Bani Israel. Makasih Bang Herman, makasih. Kenapa tiba-tiba Anda katakan bahwa kitab tersebut Apa? palsu? Tidak ada aslinya saat ini. Apakah ada aslinya saat ini? Yang Ini Taurat, Injil, Al-Quran Sabur. mengatakan Mana ini. aslinya? Mana? Kami Mana aslinya? beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami Kalau dan yang beriman diturunkan kepada kami, kamu. iya, kami imani ada kitab suci Taurat, Ya udah, ada mana? kitab suci Mana Injil, itu kitab ada yang Sabur, kami- ada. Tetapi Iya. sudah dirubah-rubah, paham nggak bahasa Indonesia? Kalau dirubah-rubah ngapain dibilang kami beriman? Sudah tidak ada aslinya, sudah tidak ada aslinya. kalau tidak ada aslinya, kitab Taurat, kenapa? Injil sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada ada lagi. aslinya, sebentar. Kalau tidak ada Kalau aslinya, yang kau kenapa? klaim saat Nah, ini, kalau itu kalau sudah Anda ngomong, dirubah-rubah. Anda jangan panik ketika saya bicara. Enggak, saya nggak panik. Ya Nggak sudah, panik, kalau enggak. gitu dengarkan. Di Silakan. sini dikatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ya saya kamu. juga beriman. Apa Oke, yang salah? kalau beriman, kitab yang Anda beriman kepadanya itu mana? Sudah dibilang sudah tidak ada. Lah terus ngapain Anda imani? Karena dia pernah ada. Karena pernah ada. Kalau kami pernah imani. ada, kenapa dibilang Tapi sudah tidak beriman ada lagi kalau saat sudah nggak ini. ada lagi? Ini Karena gimana sudah sih? dirubah-rubah. Gini loh, saya kasih contoh gini. Bisa nggak Anda beriman kepada kitab yang kitab tersebut ternyata udah nggak ada? Al-Quran ini sudah memberitakan ya. Bahwasanya kitab Taurat, Injil itu pernah ada. Ya Yang kan? ditanya, Anda itu beriman kepada kitab yang masih ada atau yang udah nggak ada? Kami imani. Oke, kitab yang masih ada atau yang udah nggak ada? Taurat, kitab yang masih ada yang terus kami mana imani. kitabnya? Tetapi Mana? Taurat, Injil, dengarkan. Taurat, Injil, Sabur itu saat ini sudah tidak ada, ya. Nah, terus kenapa Beritanya Anda itu ada imani dalam yang nggak Al-Quran. ada? Botol kali kau Edis. Botol kali kau Edis. Memahami perkataan bahasa Indonesia aja kalau nggak ngerti. Mencari pembenaran kau menang sendiri ya? Atau kamu ingin Jadi menang? intinya yang saya maksudkan tuh begini ya, Putri Sulawesi. Anda itu telah itu suara apa itu? Coba suruh diam dulu gitarnya itu. Gitar anak aku. Gitar coba diamkan dulu. Alat musik itu haram. Alat musik itu haram kata Udah. Muhammad. Udah jangan, nggak usah lari kemana-mana, nggak usah lari Loh, kemana-mana. gimana?
Ya suruh diam dulu, berisik. Iya, dia jangan main gitar, Nak. Jangan main gitar. Ya, silakan lanjut. Begini. Jangan dulu ribut. Begini ya. Anda mengatakan bahwa Anda beriman kepada suatu kitab. 4. Ya, kami punya Oke. kitab 4. Oke, kitab Injil itu, betul. Injil, Sabur, Taurat, Al-Quran. Oke. Tapi kitab tersebut menurut Anda sudah dirubah-rubah. Terus kenapa Anda imani kitab yang sudah dirubah-rubah? Aduh, Edis, ya. Edis, yang saya imani itu pemberitahuan dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu pernah menurunkan namanya kitab suci Taurat, ya, pernah menurunkan kitab suci Injil, pernah menurunkan Sabur, ya. Tetapi ketika kitab gampang suci saya ini jawab dirubah-rubah sama ahli kitab. Dengarkan dulu. Sebenarnya Gimana caranya begini, ngomong sebenarnya dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya akan datang Nabi Edis. Red, kau mana ada kau nabi, mana buktinya kau nabi? Dirubah-rubah sama kalian. Dasar klaim-klaim di aja. dalam Kenapa Al-Quran kau tanggung-tanggung mengaku nabi, mengaku Sebentar. aja kau Tuhan. Di dalam Hanya Al-Quran tersebut dikatakan bahwa akan datang nanti Nabi yang akan meluruskan umat Islam, yaitu namanya Jadi kau nabinya gitu? Edis. Iya. Tetapi kalian merubah-rubah isinya. Mana datanya, mana? Ayo, mana Ya datanya? udah hilang Mana tertulis kitabnya. akan datang seorang nabi yang bernama Edis. Karena sudah dirubah-rubah oleh kalian. Tidak ada nubuat, tidak ada nubuat. Kalau kami di Al-Quran ada nubuatnya. Ya, Di ada dalam penyampaiannya. Al-Quran itu ada nubuat kedatangan Edis yang Al-Quran akan yang menyampaikan, ya. meluruskan Al-Quran kesesatan yang kalian. menyampaikan. Al-Quran yang datang menyampaikan kitab suci Allah terdahulu itu mana dirubah-rubah oleh Al-Quran yang mengatakan sebentar kemana kalian sembunyikan Al-Quran yang asli yang mengatakan Edis adalah nabi? Mana? Nah ini, mana ada? Ada. Edis botol kau. Di dalam Al-Quran itu Nge-framing aja kau bahas akan datang seorang. Oke, kamu udah seorang banyak yang nanya, akan aku nanya dong. meluruskan satu-satu kita. kesesatan kalian. Namanya Al-Quran itu Edis. datang meluruskan bahwasanya orang-orang kafir yang memanggil Yesus itu Tuhan, ya. Nanti di situ, Itu. kalau misalnya kamu temukan Al-Quran yang asli, akan didapati di situ. Udah. Akan Saya tanya juga datang satu. seorang nabi yang bernama Udahlah, Edis. Edis, saya tanya satu, Edis. Boleh nggak saya nanya? Kamu dari tadi nanya terus, kau takut ya? Saya tanya. Klaimmu itu dulu bereskan Saya dulu. bertanya. Saya Klaimmu sudah itu jawab bereskan kau. dulu. Bereskan dulu Apa klaimmu. klaimku? Apa klaimku? Bahwasanya ada kitab yang mengatakan bahwa akan datang nabi bernama Muhammad. Ya itu Al-Quran itu Taurat Injil telah menyampaikan, ya. Mana? Di Injil pun ya ada disampaikan tentang kedatangan mana? Nabi Di Muhammad. Injil ada mana? nubuatnya. Ya kalau cuma ada saja di dalam Quran ada nubuat Iya. akan datangnya nabi terakhir yaitu Edis. Gimana? Kau, lu nggak ada datamu. Kau ketik aja di Google nggak Ya ada. udah, Nggak mana keluar datanya Edis dalam itu Quran? nabi. Mana datanya dalam Injil bahwa akan datang nabi bernama Muhammad? Ya itu roh kebenaran. Itu nubuat itu. Oh, itu namanya Siapa coba roh cocokmologi. kebenaran? Lalu siapa coba roh kebenaran? Kamu gitu. Siapa Memangnya roh kebenaran yang Muhammad dimaksud? roh. Memangnya Muhammad itu roh. Dia itu roh yang suci yang datang ke dunia menyampaikan firman Tuhan. Sejak kapan Muhammad roh yang suci? Aduh. Iya, dia manusia yang suci. Inilah Ya. akibat mengikuti kesesatan yang ditularkan Kau oleh yang Zakir sesat. Naik. Kaulah yang sesat, Edis. Kau yang sesat. Oke lah, Sekarang Putra saya sudah Sulawesi. jawab kamu. Saya juga bertanya. Anda Ya. belum jawab pertanyaan saya. Di mana Al-Quran Sudah yang asli? kujawab. Loh, Anda Ini kan Al-Quran sudah yang asli. Anda kan sudah membuat sebuah klaim. Sekarang gantian saya. Di mana Al-Quran yang Kamu asli yang itu nanya menyebutkan terus. akan datang nabi yang bernama Edis? Mana? Pret kau, mana ada datanya yang kayak Pret. gitu? Nggak ada. Karena saya itu nabi yang dinubuatkan dalam Quran. Kau tuh nabi sesat, ya. Kau sekali ngaku aja Di kau dalam Tuhan, ngaku ayat aja. Al-Quran Ngaku Tuhan aja disebutkan. kau.
akan datang seorang nabi yang mencerahkan Penyesat umat kau, Edis, muslim. penyesat. Namanya Edis. Kenapa kalian sembunyikan ayat itu? Penyesat kau, Edis, penyesat. Penyesat. Ya. Iya. Sekarang Kalau saya cuma tanya, mengklaim ya Edis. semua orang bisa. Edis, aku mau nanya, boleh nggak saya nanya? Silakan. Kamu aja Apa terus yang pertanyaanmu? ngoceh. Apa pertanyaanmu? Sekarang saya tanya, Edis. Yesus itu kan bukan Tuhan, betul? Ya kan? Bukan Salah. Tuhan kan? Yohanes Salah. 17 nomor 3 dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, hanya utusan. Mana ayatnya? Nah, buka Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang Jelas. kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Ya. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul. Terus Bukan Tuhan kan? Yesus di dalam Yohanes Iya pasal yang kan? ke-13 ayat 13, kamu Yakin menyebut dulu itu. aku guru dan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Jadi bertentangan gitu sama Yohanes 17. Ya enggak lah, yang Iya. bertentangan Jadi akalmu. kontradiksi gitu. Kontradiksi. Kontradiksi. Yohanes 17 nomor 3 Yesus utusan. Yohanes 13 kau bilang dia Tuhan. Kontradiksi enggak? Ya enggak lah, kenapa kontradiksi? Kamu aja nggak mau ngaku. Di mana kontradiksinya? Ya itu Yohanes 13 yang kau bawa data. Coba kamu dengarkan ini kalau begitu. Ya. Sebentar. Anda Ya, dengarkan ini. Yohanes 5:37 pun dikatakan Yesus Ya, diutus. sabar. Jangan bohong. Sabar. Jadi Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utus. Baik. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus utusan, betul? Betul. Oke, di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus adalah Tuhan. Nah, kontradiksi enggak? Menurut Anda itu sebuah kontradiksi, betul? Kontradiksi. Baik, simpan dulu, tenang. Baik. Ini diskusi saya dengan orang Muslim, ya. Dia seorang ustadz Iya. nih, ya. Dia saya Bukan tanya, Ustadz. ini diskusi, Oh, iya. dengarkan dulu. Makanya kalau ngomong gantian, Iya. dong, gantian. Enggak. Lanjut. Dia namanya Daman Al-Mantiki, ahli mantik. Dia berkata bahwa Muhammad itu adalah utusan. Tetapi di detik yang sama dia berkata bahwa Muhammad itu adalah Rob. Oke. Itu bertentangan nggak? Muhammad itu adalah utusan, tetapi di detik yang sama dia adalah Rob. Itu bertentangan nggak? Kau tunjukkan dulu datanya. Jangan Baik, ngepremin dulu. Kau Coba tunjukkan dulu datanya. dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Jadi dia mengatakan Muhammad itu adalah utusan. Aku di nggak detik yang percaya, sama. nggak percaya. Ya, Aku nggak percaya makanya kalau itu karena Anda suara. kurang belajar. Nggak percaya kalau itu suara ustaz. Nggak percaya saya, Edis. Itu saya. Iya, itu bisa kalau nggak saja kau percaya tidak itu rubah. urusanmu. Bukan Iya, cuma satu itu yang ngomong. karena tidak Baik. ada. Karena Nih, tidak kemudian ada. yang kedua lagi, ini namanya Ustadz Tasik Ngaji. Dengarkan. Apa dia katakan? Dengarkan Nggak ini. ada. Lu dengarkan. Nih. Jangan suaranya doang. yang Sebentar. memperlihatkan. Dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, ya. Yang terakhir yang mengakui Muhammad itu data Robnya, itu. bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Muhammad saja utusan, tetapi di detik yang sama dia Rob kok, gimana? Tidak mungkin. Kata Robbul Alamin itu hanya disematkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, Bukan kalau saya tunjukkan dalam Al-Quran bahwa kata Rob bisa ditujukan kepada manusia, gimana?
Kalau cuma rob ROB, rob saja itu bisa digunakan kepada apa saja. Ya contoh, contoh. Berarti manusia bisa banjir dipanggil di rob Jakarta. nggak? Dengar dulu. Banjir di Jakarta dikatakan banjir rob. Apakah itu banjir Tuhan? Dasar. Susah ini. Makanya kalau kata ROB itu bisa digunakan kepada apapun, ya. Iya, Kalau rob itu alamin, dengar beda. dulu, Rob dengar. bahasa Indonesia dengan rob bahasa Arab yang nggak sama. Robbal Bu. alamin hanya kepada Tuhan, Edis, ya. Robbal alamin hanya kepada Tuhan. Robbil alamin hanya kepada Tuhan. Tetapi Satu-satunya kata rob- perkataan Muhammad yang saya percaya adalah bahwa memang akal wanita muslim Kalian itu jangan setengah, nge-framing. tinggal setengah. biarin, ya. Otak setengah ini masih Kita bisa ini membedakan bukan yang mana membahas Tuhan, yang mana Rob manusia. dalam bahasa Indonesia. Kita membahas Rob dalam bahasa Arab, bukan banjir Rob Iya, bahasa Indonesia. Tapi buktinya bahasa Indonesia mau mengambil kata rob, ya buktinya dipakai tuh saat banjir di Ya Jakarta tuh sudah. banjir rob katanya. Apa banjir Aduh, Tuhan nggak gitu? nyambung Anda ini. Enak aja kau. Kena kau kan? Putri Kau Sulawesi, nge-framing dengarkan kepada ya. Nabi. Gini loh. Yesus itu Tuhan, di detik yang sama dia Di mana utusan. pengakuannya? Dengar. Di mana? Yohanes 13 ayat 13. Itu bukan pengakuan, ya, karena yang tertulis di data aslinya bukan teos tetapi kurios. Kurios artinya Kurios. Tuhan. Yesus Hanya memang sama-sama. kurios gimana? Masa kurios nggak boleh utusan, Tuhan, ada-ada Tuhan. saja? Kurios itu artinya Tuhan. Ya sama, Rob juga artinya Tuhan. Bukan Tuhan lah. Oke. Udah paham kau? Oke, sekarang saya tanya, arti Rob itu apa? Ya sudah kau bilang tadi Tuhan. Ya itu. Allah Rob nggak? Kalau Allah Rabbul Alamin. Ya, berarti Tuhan kan? Beda. Tuhan Rabbul Alamin. Oh, tadi katanya Tuhan gimana? Kata Rob kau Coba. yang bilang Tuhan, kata Rob. Oke. Arti Rob Tuhan, betul atau salah? Kamu yang bilang. Oke, enggak, makanya saya konfirmasi. Rob itu artinya Tuhan, betul atau salah? Kamu yang bilang. Iya, makanya betul atau salah? Kamu yang bilang. Ya sudah. Astaga, saya nanya Bu, arti Kamu Rob bilang itu tadi, Tuhan, betul atau salah? Kamu yang bilang tadi, Rob itu Tuhan. Ya sudah. Benar berarti? Benar. Saya tidak mau membenarkan, ya. Nanti terus? kau rubah-rubah lagi, ya. Loh, terus gimana? Benar atau salah? Kalau kamu mengatakan Rob itu Tuhan, ya sudah kau benarkan. Oke, berarti Itu aja. Allah itu Tuhan. Nah, terus Allah ya berarti Tuhan juga. Kalau Allah itu Rabbul Alamin. Iya, berarti Rabbul Allah Alamin. itu Tuhan, Beda. bukan Tuhan. Oh, dasar kau nge-framing aja. Kau sendiri yang bilang. Allah itu Tuhan, yang bilang bukan Tuhan. Kau yang bilang, bukan saya. Makanya saya Iya, tanya, yang apa arti bilang. Rob? Apa arti Rob? Ya kamu bilang tadi Tuhan kan? Ya udah, berarti yang Allah itu Tuhan. Ya, nggak usah diganti jadi Karena Tuhan. Gimana? dia itu pemilik segalanya, ya. Tuhan Ya itu hanya sudahlah, disematkan kepada intinya makhluk. ginilah, jangan membuat jadi debat kusir. Ya, Yesus Iya, kamu sebagai yang mengajak kurios. debat kusir. Begini, Kamu yang Yesus mengajak sebagai debat kurios. Gini, Yesus sebagai kurios, Bapa di surga juga kurios. Jadi Bapa di surga Jadi dua yang Tuhan. kurios mengutus Yesus yang juga kurios, nggak masalah, itu bukan kontradiksi. Sama jadi dua, seperti jadi dua Tuhan. sama seperti Allah yang adalah Rob mengutus yang Muhammad juga Rob. Gimana? Ya, tapi kami tidak menuhankan Muhammad karena dia hanyalah manusia. Kalian tapi itu kalian menuhankan Yesus. kalian itu menuhankan Muhammad, Bu. Karena Nggak apa? ada datanya. Oke, bener nggak kalian begini? Nggak ada datanya. Muhammadku, Di mana Muhammadku, dengar. seruanku, betul nggak? Itu cuma puji-pujian, ya kan? Iya, Cuma sama. memuji. Jangankan kami umat Islam, ya. Tuhan saja memuji dia. Pencipta alam Iya, semesta makanya saja memuji Tuhannya dia. itu ya Muhammad. Apalagi Gimana? Enak aja. Dasar. Bukan berarti memuji-memujinya terus Ya dia sudahlah. Tuhan. Coba Dasar nanti kalau udah kau. berisik, kalau udah berhenti itu yang berisik itu baru naik lagi ke sini. Ya.
Itu berisik Kau itu. belum jawab pertanyaanku. Yang mana berisik? Ya, nanti kita lanjut lagi. Kau belum Suaranya jawab masuk ke dalam pertanyaanku. sini. Suaranya masuk ke dalam bohong sini. Kau. Bohong. Berisik Kau dibilangin nggak mau kok. jawab. Kau Suaranya jawab masuk sini. pertanyaanku. Kau nggak mau jawab pertanyaanku. Ya, nanti lanjut lagi. Alah, kabur kan kau? Kabur dari mana? Orang yang kita bahas definisi Rob dalam bahasa Arab, dia bilang banjir Rob. Satu-satunya omongan Muhammad yang saya percaya itu kata Muhammad bahwa kaum wanita-wanita tersebut, ya wanita-wanita Muslim itu akalnya separuh, setengah. Nah, itulah yang saya percaya satu-satunya dari Muhammad. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Gus Yadi. Oh. Gus Yadi. Oh, Emilia Fawaz. Halo, Emilia Fawaz. Emilia. Oke. Dia tidak menyambut, kita turunkan. Kita kasih naik ada Stefan Au. Stefan Au. AWW. Oke, Stefan AWW. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo Bang, selamat siang. Sorry saya turunkan ya, berisik sekali suara Anda. Kita kasih naik ada, sebentar ya, Jojo dan Ken. Jojo. Silakan Jojo. Halo Bang, God Ya, bless you silakan Bang. nyalakan kamera Jojo. Oh, ini sudah mulai Jumatan ya? Oh, sudah mulai Jumatan ya, nampak-nampaknya jamaah pemirsa Edis TV ini nampak-nampaknya udah mulai Jumatan. Naik lagi nih Putri ini, coba nggak apa-apa kita turuti. Dia masih gregetan dia. Gimana Putri? Oh, ini malah Al-Kahfi. Oh iya. Al-Kahfi, kita Ya, halo. kita kasih undang dulu yang masih muslim dulu ya. Oke, siap, Bang. Oke. Saya turunkan dulu ya. Oke. Kita kasih naik ada Putri Sulawesi yang tadi nih. Kita cek masih berisik nggak? Kalau berisik kita turunkan dulu karena masih berisik suaranya. Ya, Putri Sulawesi silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Sabar ah. Oke, kamu itu kenapa sih takut banget sama saya? Halo? Halo. Teman-teman, saya tidak bisa mendengar dia. Apakah kalian bisa mendengar dia? Nggak berani kau diskusi denganku, ya? Nggak berani kau. Kasihan sekali. Apakah teman-teman bisa mendengar dia? Nggak berani kau Saya tidak diskusi bisa dengar denganku. di sini teman-teman. Gelap. Oh, masih berisik. Coba nanti naik lagi ya. Coba naik lagi. Karena di sini saya nggak bisa lihat dia, teman-teman. Nggak mampu kau diskusi. Saya turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada Gus Yadi. Coba kita kasih naik ada Gus Yadi. Ya, Gus Yadi. Kamu ini kalau sudah mau kalah orang diturunkan sembarangan dis. Oh,
Coach Yadi datang marah mendatang dia marah. Kalau mau kalah, ya pasti orang itu Coba. diturunkan sama kamu. Silakan nyalakan kamera dulu Coach Yadi. Alasan kamu. Gus Yadi, coba itu bisa kamu suruh diam dulu nggak itu suara yang berisik-berisik itu? Bisa nggak? Ayo apa? Hah? Orang itu ya, orang debat sama kamu itu, kalau kamu mau kalah, ya pasti diturunkan sama kamu. Oh, Kata siapa saya kalau mau kalah diturunkan? tadi itu kamu pura-pura tuli kupingnya. Baik. Tadi itu. Baik. Saya naikkan dulu satu kali lagi. Baik, saya kasih naik ini satu kali lagi nih. Saya kasih naik tuh. Saya naik. Biar mereka was-puas saya ya. Iya, kamu pura-pura Silakan tuli. coba nyalakan dulu kamera coba. Biar dua. Tes suaraku aman nggak? Ada nggak suaraku? Aman. Cuman ada suara berisik-berisik di belakang. Iya, karena di sini ada masjid. Ada masjid. Iya, makanya lagi suruh berbunyi. diam dulu, toanya suruh Iya, diam. makanya aku diamkan, kau botol kali kau ya. Makanya Edis itu kalau dengar suara kiroah itu Kejang-kejang kau, kayak iblis. Bukan saya kejang-kejang, itu sangat Ya mengganggu. biarin aja, santai aja kau. Biarin aja. Bisa nggak? Fokus ke diskusi. alasan terus kemudis. Alasan. Saya ikuti kemauan mereka ya, saya ikuti kemauan mereka. Iya, sampai di gitu mana dong. tadi? Sampai di mana tadi? Iya, coba kau buktikan ya kalau Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Kita lagi bahas Tuhan ini. Nah, kata Tuhan ya, Tuhan itu adalah pencipta, ya, Kenapa pencipta. lagi dia? Kalau Tuhan. Sekarang coba kau buktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Buktikan apa yang telah diadakan oleh Yesus, sesuatu yang tidak ada. Apa buktinya? Kamu mengimani nggak Yesus itu Tuhan atau tidak? Kamu imani? Bahas-bahas Yesus yang Tuhan atau ini tidak? lagi. Lalu Kayaknya kamu mau bahas apa? Kayaknya Anda ini cocok diskusinya sama Mikana. Oh, boleh juga. Iya, karena Tapi karena nanti akan diskusi saling mengklaim gitu. mengklaim. Karena kalau kita mengklaim siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu cocoknya Kalau Anda kamu nggak diskusi mampu. dengan Mikana. Kalau kamu nggak mampu denganku, kalau kamu nggak mampu, Bukan nggak mampu, begini. Terus? Begini, dengarkan. Kalau kita mengklaim yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan saya. Nah, nanti Anda akan berkata, "Oh, bukan, Tuhan saya." kan kita harus buktikan, ya kan? Kita harus buktikan, ya kan? Oke, Harus ada pembuktian. gimana cara membuktikannya kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi? Iya, kata Tuhan, ya itu adalah pencipta dan langit dan Bentar, bumi. tenang, Nah, kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan, kita harus Inilah buktikan. makanya Ya kan? kalau ngomong tuh gantian satu-satu. Iya siap. Anda mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Betul. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda. Tuhannya agama lain menciptakan langit dan bumi enggak? Kita buktikan. Ya kan? Oke, gimana cara membuktikannya? Ya, dengan kitab sucinya ada nggak datanya ya bahwasanya Tuhannya itu pencipta langit dan bumi dan ada nggak faktanya? Datanya. Oh, Iya. jadi cuma data aja begitu. Iya, data dan fakta begitu, ya kan? Data dan fakta maksudnya sekarang gimana? kalau Yesus itu dengar dulu, kalau Yesus itu kalian katakan adalah pencipta langit dan bumi, tunjukkan datanya, Oke, coba bukakan Yohanes pasal yang pertama. baca sendiri. Firman adalah firman, gitu. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada segala pun yang telah jadi dari segala sesuatu Siapa yang dia? telah dijadikan. Siapa dia? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Firman itu siapa? Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu siapa? itu Firman ya siapa? firman. Iya, yang menjadi manusia ini siapa? Ayo, siapa yang menjadi manusia? Tadi Anda bertanya kepada saya, mana dalilnya
di dalam Iya. Injil bahwasanya Yesus sebagai sang Iya. pencipta. Itu di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Tapi di situ bukan Yesus yang menjadi manusia, itu bukan Yesus tetapi Firman. Ya, memang Firman iya, itu memang bukan sang Yesus. Firman yang menjadi manusia. Iya, bukan Yesus kan, Firman, ya kan? Betul, Bukan Yesus. betul. Di mana datanya di situ Makanya, Yesus adalah Firman? iya makanya Gimana? kalau begini cocoknya kamu diskusi dengan Mikana. Berarti kamu tidak mampu diskusi dengan Bukan tidak mampu, ini yang disebut nanti debat kusir. Iya, harus ya kita untuk membuktikan bahwasanya Yesus ini bukanlah Firman yang menjadi manusia. Ya udah, sekarang begini, Ya. Kalau Anda Begini, mengklaim, begitu. kalau Anda mengklaim Tuhannya orang Islam mencipta langit dan bumi, Iya. Tuhannya betul. orang Kristen juga mencipta langit dan bumi. Mana datamu? Dan buktinya mana? Kok mana datanya? Datanya ada di dalam Alkitab lah, masa di dalam Di dalam mana? Al-Quran. Tunjuk di mana datanya? Tunjuk. Baik. Langit oleh firman-Nya, firman bumi dan segala isinya dijadikan. Saya tunjukkan. Firman siapa? Jelasin dulu firman siapa yang berfirman. Ayo. Kita ini bukan membahas firman siapa, kita ini membahas Tuhan siapa yang menciptakan langit dan bumi, betul? Iya, yang berfirman di sini kan Tuhan. Oh, ya sama Mikana aja kau debat, sama Mikana. Yang Cocok mana? kau sama Mikana debat, sama Mikana kau debat, cocok. Jadi kalau kalian mau lihat model-model yang debat gitu, nonton Mikana. Nah, pas itu, pas. Nanti Mikana ngomong, Tuhan saya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, yang Muslim juga ngomong, bukan Tuhan saya. Bukan Tuhan saya, Tuhan saya. Bukan Tuhanmu. Tuhan saya menciptakan langit dan bumi, Tuhan saya. Bukan Tuhan saya, pokoknya Tuhan saya. Kalau kau mau debat begitu, sama Mikana kau cocok sampai pagi kau diladenin sama dia. Ya seperti itu. Teman-teman sekalian, udah saya bilang jangan mendebatkan hal-hal yang bersifat iman. Kalau iman kita debatin, ya itu seperti tadi itu. Sama seperti, tahu gak, dulu zaman SD, saya itu senang berdebat tentang bapak siapa yang paling hebat. Ya. Kalau zaman kita masih kecil kan, kita kan sangat mengidolakan bapak kita. Ya kan, udah kelas 1 SD, saya dianterin sama bapak saya naik motor. Ya kan? Saya masih ingat itu motornya itu L2 Super. Ya kan? Bapaknya teman saya juga dianterin naik motor. Hebatan bapak saya lah, enggak hebatan bapak saya. Bapak saya hebatan, enggak bapak saya. Kalau kayak gitu debatnya teman-teman, sampai besok pagi tahun depan ya gitu-gitu terus. Bukan itu yang kita debatkan itu. Yang kita debatkan itu adalah hal-hal yang bukan bersifat iman, gitu loh. Kalau mau nonton yang begitu, tontonlah channelnya Mikana. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada gitaris kuliner. Ini namanya nih sangat cetar membahana ya, gitaris nih. Saya kalau ngelihat orang main gitar, saya begini terus saya. Anda bisa pintar main gitar gak bang? Coba bang. Bentar, tak pakai baju dulu ya. Oke, silakan. Sabar ya. Ngobrol dulu sama Anda betul-betul seorang gitaris nih. Duduk, tukang pasang keramik. Kok namamu kok gitaris? Benar, nih tak aktifin kameranya. Coba, saya pengen lihat permainan gitarmu, coba. Jangan, nanti kamu mualaf. Bentar Bang Etis. Ini gitaris nih, kalau coba sebentar saya lihat sih beneran gak gitaris nih. Bukan, itu hoak. Oh, gitar kuliner. Tapi kok gitar sama kuliner ini hubungannya apa ini? Menarik ini namamu ini.
Ya Gitar karena sama sering mangan kuliner. sih, sering mangan. Mana bang gitarnya bang? Coba serius bang, mana coba gitarnya? Oh mantap nih bang. Coba bang, mainin dulu. Hah? Intro pembukaannya lagunya Dewa 19. Terdengar lirih bisikanmu di antara bayang-bayang. Coba. Nggak tak pasang di listrik. Oh, nggak lulus kau bang. Nggak lulus. Bukan gitu permainannya. Ini lihat Ya, ini. fokus. Ya, fokus lagi mangan, lagi mangan. Masa begitu gitarnya? Kamu nggak lebih bagus dari saya main gitarnya. Ya nanti kita itu duet. Sebentar. Itu judulnya apa sih? Sebentar, judulnya apa itu? Judul lagu itu apa? Yang tadi. Terdengar bisikanmu. Kalian bu. Judulnya apa itu teman-teman? Judul lagunya? Saya sampai lupa. 19 judulnya apa ya gue ya? Lupa. Coba judulnya apa? Aku Milikmu, coba sebentar ya. Oh ya, Aku Milikmu. Emang benar itu? Coba ya nih. Kayak gini bang, musiknya bang. Gitarnya begini, coba dengerin. Coba. Nyongkit. Oh iya. Iya. Itu wah, kau gitarmu nggak lulus kamu. Mas Des. Sosok nama gitaris. Mas Des. Ya silakan. Yang gitaris dangdut, tutu gitaris pop. Oke, Anda Muslim? Iya. Oke, Anda mau bahas apa? Silakan. Mau bahas apa ya? Sebenarnya nggak pengen bahas apa-apa, cuma aku penasaran tuh tentang wudhu di dalam Alkitab tuh kayaknya ada deh membasuh sebelum masuk altar gitu ya, atau tempat wudhu di dalam Alkitab, maksudnya? Ya kayaknya ada ajaran di Alkitab untuk sebelum memasuki tempat ibadah itu harus suci gitu, harus. Mana ayatnya? Bentar ya, kita cari dulu ya. Nyo lagi mangan tuh dine cater ya. Kon gitaran anak. Lah kepriwe, bukannya dipersiapkan dari tadi. Ya sebenarnya tadi aku senang nonton debatnya Mas Edis rame. Lah ya sudah pasti. Wong dengar ustadznya ngomong hanya mengecap baik. Ya lebih mending mendengar Edis TV lah kepriwe ta. Soalnya Mas Edis kadang menafsirkan secara awaknya dewek. Menafsirkan awaknya dewek maksudnya suruh mengikuti ustadz-ustadz yang menyesatkan. Contohnya Abdul Somad yang menginformasikan sesuatu yang tidak benar. Maksudnya kadang salah nafsirna. Salah nafsir ke yang mana? Coba tunjukkan. Ya, jangan bahas itu dulu, ini dulu ya, bentar ya. Silakan. Ayo mangan, harus tidak mangan lagi ya. Mangan kalau prewed. Tapi teman-teman jangan salah ya. Ini pengakuan jujur saya ya. Saya berapa kali ketemu orang ngapak yang perempuan cantik, benar. Saya belum pernah ketemu sama orang berapa bagian daerah-daerah entah mana itu. Pokoknya orangnya cantik-cantik. Itu apa rumusnya itu kalian itu, Pak? Ayo ngerti. Lo kepriwe wong iku wayu-wayu ya. Herman yang ngiri ya. Makannya segeleng kok. Oh, ternyata dari makannya. Iya. Ya, silakan. Ya. Ini kita coba tunjukin ya. Tapi Mas Edis pasti wis ngerti lah, wong bocah pinter ya. Mesti paham. Itu biasanya ayat itu sering disalah kutip-kutip gitu loh. Contoh misalnya ketika Musa
ketika Musa bertemu dengan Tuhan di bukit di sebuah, kalau dalam Alkitab itu dikatakan di gunung apa ya? Itu pokoknya di Sinai, ya di Sinai. Itu di mana tadi ayatnya? Di dalam kitab Keluaran dikatakan Kitab Keluaran ketika itu perjanjian baru apa lama sih, Bang? Perjanjian lama. Nah, ketika Musa datang ke gunung itu, Tuhan berfirman, lepaskanlah sandalmu, begitu, karena tanah di mana engkau berpijak itu adalah tanah yang kudus. Nah, terus dikutip sama Muslim nih loh dalilnya, kalau mau masuk masjid lepas sepatu katanya. Kalian ini kan sukanya nyomot-nyomot. Riko nanti sih. Coba yang mana? Islam itu bukan mengikuti Gunung Horeb, maksud saya Gunung Horeb ya. Ya silakan lanjut tadi yang mana? Iya. Jadi Islam itu bukan mengikuti, bahkan nggak menghilangkan ajaran dari nabi-nabi sebelumnya, Pak. Seperti itu. Ya bisa ikut. Coba mana ayatnya tadi? Kalau mau masuk ke gereja harus cuci muka, mana? Bahkan itu kalau sebelum kita ayatnya dulu, ayatnya. Sabar di situ. Sabar, kalem. Sabar ini sudah berapa lama? Nih, dengarkan di Keluaran 19 nomor 19.10. Oke, coba bacakan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, kuduskanlah mereka hari ini dan besok, dan basuhlah pakaian mereka. Berarti kan apa? Sebelum ke tempat ibadah itu kan berarti harus suci. Yang kedua, sebentar, basuhlah pakaian mereka di situ, bukan basuhlah muka. Bentar dulu. Mana di situ? Anak lanjutannya, kalem, sabar. Bentar ya, sinyalnya kayak embat nemen gitu. Allah. Nih, terus di lanjutannya Markus, Bang. Di Markus 7:8 bunyinya kayak gini nih. Karena kamu mengabaikan perintah Allah dan bukan Allah, Bang. Aduh. Iya, jangan dipotong dulu. Jangan Allah, Bang. Allah. Nggak ada di situ Allah. Makanya kemarin saya bilang kan, teman-teman, seandainya LAI besok menerjemahkan ulang, memang jangan lagi ditulis di situ Allah, teman-teman. Karena dibaca Muslim jadi Allah itu jadinya. Iya, sekarang sampai wis pan ngomong apa? Intinya kan tulisannya ALLAH. Iya, bacanya Allah, Bang, bukan ya, Allah. Itu wis ya. Lu bacanya ALLAH, baca Allah. Masa jadi Allah, gimana sih? Terserah. Pan maca mangan, pan maca madang, pan macam beduk, intinya kan satu, sama makan. Beda, Bang, itu bukan Allah, Bang. Ya wis lah, sekarang coba dibaca yang benar, Ini aku nurutin Mas Edis dulu ya. Silakan. Karena kamu mengabaikan perintah Allah dan berpegang pada tradisi manusia, seperti mencuci bejana dan cangkir dan banyak hal lain serupa kamu lakukan, lalu berkata kepada mereka, kamu benar-benar menolak perintah Allah supaya kamu berpegang pada tradisi kamu sendiri. Ya iya, di situ mengenai hal-hal cuci-cuci itu tadi, itu hanya tradisi-tradisi saja. Justru itu yang kalian malah ikut-ikutin. Bentar. Jadi begini, Bang, saya jelaskan ya konteksnya. Ini biar saya jelaskan. Gantian, bentar dulu. Dari tadi kita sudah menunggu ayatnya, nggak ada ini. Itu kan tadi ayat, bukan ayat apa? Sari roti. Bang, ayat itu Bang, itu bercerita begini. Pada suatu kali, ya wes, Yesus dan para murid-murid itu mereka makan. Ya. Dengan tangan yang tidak dibasuh. Perhatikan. Kata-kata dibasuh di situ bukan berarti mereka tidak cuci tangan, Bang. Saya bacakan saja ya. Ini biar saya jelaskan kepada kalian. Saya sekali-kali mau ngajarin juga Alkitab sama kalian. Ini juga sering
diledekin sama Muslim, katanya Yesus dan para murid-murid itu jorok. Sebentar ya. Nih. Sebentar. Itu ada di dalam, sebentar ya. Sabar. Ada di dalam Matius pasal yang ke-15. Perhatikan. Oh, saya ikutin mereka tadi ya. Markus 7 ya. Saya ikutin tadi ya. Markus 7. Iya. Saya bacakan Bang ya. Baik. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Wah, ini sama Muslim ini dipelintir nih. Lihat nih, Yesusmu dan murid-muridnya makan gak cuci tangan katanya. Dengar. Jadi maksudnya begini. Kata-kata makan dengan tangan tidak dibasuh, ini tidak dibasuh ini bukan tidak dibasuh sembarangan. Karena mereka itu punya ritual pembasuhan sama kayak orang Muslim ini. Harus ini selip dikit, batal ini, selip dikit nih, batal. Caranya juga harus begini, set. Nah, harus begini, set. Nah, jadi orang Yahudi itu punya yang namanya ritual pembasuhan tangan. Nah, jadi ayat ini berbicara bahwa Yesus dan para murid makan dengan tangan tidak dibasuh, dalam pengertian tidak dibasuh secara yang ritual seperti itu. Bukan tidak cuci tangan. Mereka cuci tangan tetapi tidak mencuci tangan secara orang Yahudi. Karena mereka ini punya adat istiadat. Saya teruskan. Sebab orang-orang Farisi sama seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Jadi pembasuhan tangan di sini yang dimaksud bukan seperti cuci begitu, enggak. Mereka gini-gini kayak Muslim itu. Gitu harus begini, balik begini, kuping begini. Salah dikit, selip dikit kan nih. Selip dikit batal ini, batal selip dikit. Nah, jadi karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau mereka pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Dan banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya seperti mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jadi ini Bang berbicara mengenai justru Tuhan Yesus mengkritik adat istiadat orang Yahudi itu. Yang kalau nyuci tangan saja nyucinya harus, kalau nggak gini salah ini, batal, ulang lagi ini, ulang. Berarti itu yang dikritik Bang, justru itu. Justru Anda ini malah bunuh diri, Anda mau menyerang begini. Oke, kita ikutin. Nah, berarti itu menghilangkan hukum Taurat. Bukan menghilangkan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus itu justru mereka itu, justru dia mengkritik orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dalam hal mengada-adakan atau menambah-nambahi sesuatu. Begitu. Ya contohnya kayak kalian itu mau menghadap Tuhan aja cuci tangannya harus begini. Tukang ngarang. Salah. Coba sekarang saya tanya, salah wudhu sebentar. Wudhu ada tata caranya nggak? Oh, ada lah. Oke, kalau wudhunya nggak seperti itu, batal nggak sholatnya? Maksudnya? Seperti itu gimana? Wudhu kan harus gini, cuci tangannya harus gini, betul nggak? Betul nggak? Iya. Terus nanti kumur-kumur, betul nggak? Iyalah. Wih, buat apa kayak begitu? Datang kepada Tuhan itu, dengar, tenang. Datang kepada Tuhan itu membawa hati dan jiwa kita dan pikiran kita. Bukan soal cuci. Apalagi cara nyucinya harus begitu.
Ribet amat hidup lo. Sorry ge. Kayak ibaratnya ya, Mas Edis habis pipis ya. Habis pipis, otomatis kan mesti anak satu tetes air pipis itu kan pasti masih nempel loh ya nih saya pakai sampean. Lalu Mas Edis langsung masuk gereja icik tanpa cuci kaki, tanpa cuci tangan, tanpa apa ya, menghilangkan, kalau di kita tuh hadas kecil besar itu loh. Nah itu gimana tuh? Baik, saya tanggapi ya. Cara menghilangkan najis untuk sebelum ibadah gitu loh. Baik. Jadi teman-teman, kalau umat muslim memang begitu, makanya mereka kencingnya harus jongkok, karena kalau kencingnya berdiri nanti cecer kemana-mana, betul? Betul? Hah? Karena kalau nanti kencingnya berdiri, nanti berceceran kemana-mana bekas pipisnya, betul? Aja bahas itu dulu Mas, nanti melebar kemana-mana, itu dulu tadi dijawab dulu. Baik. Jadi begini Bang, saya tahu Bang, kalau dalam agama Islam itu memang seperti itu. Bahkan kalau air kencingnya itu, tetesan air kencingnya itu masih ada tinggal di situ, nanti di dalam kubur tuh disiksa. Setuju? Ya. Oke. Jadi Bang, kalau dalam Kristen Bang, bukan seperti itu Bang. Di dalam Kristen itu, datang kepada Tuhan itu membawa hati Bang. Menghadap atau berbakti kepada Tuhan itu dalam roh dan kebenaran Bang. Jadi bukan masalah nanti itu di sendalmu masih ada ininya. Ya kalau orang Kristen bukan cuman begitu Bang, mandi, nggak cuman cuci-cuci. Tapi bukan itu yang penting. Sebentar, tenang, biar saya selesaikan. Anda kan bertanya saya. Biar saya selesaikan. Lanjut. Biar saya selesaikan. Anda bertanya, bagaimana kalau orang Kristen mau ke gereja? Bang, seumur-umur saya Bang, ke gereja, orang kalau mau ke gereja itu ya mandi dulu Bang. Yang nggak mandi paling cuma saya. Bang, dengar. Mereka atau kami Bang, kalau ke gereja mandi dulu. Kalian cuci-cuci, cuman cuci-cuci doang. Cuci muka, keteknya nggak dicuci. Makanya kalau ngomong masalah bersih-bersihan, lebih bersihan orang Kristen. Cuman, perhatikan. Bukan itu yang penting. Menghadap kepada Tuhan itu membawa hati dan roh kita Bang. Yang Tuhan itu melihat hati kita, bukan melihat ada nggak di dalam ketekmu masih ada ininya nggak, bukan itu. Poinnya bukan itu. Angan-angan. Mas Edis. Ya sudahlah, intinya begini. Itulah perbedaan kita Bang. Kalau Tuhan Anda itu dia sibuk sekali ngeliatin kaki, ya kan? Sementara kalau Tuhan kami itu melihat hati, ya, sedangkan Tuhan Anda melihat kaki dan daki, ya itu, ya. Seperti itu, oke? Itu bedanya kita. Anda mementingkan ritual-ritual jasmani, sementara kami mementingkan kehidupan kerohanian, Anda mementingkan kehidupan kejasmanian. Itulah bedanya kita, oke? Sorry. Berarti kurang detail ya di penjelasan teman-teman kita di Kristen, berarti kurang detail ya, nggak sedetail yang di Al-Quran ya. Sedetail yang di Quran, emang ada di Quran kayak begitu, gini ada? Di Quran dari lahir sampai kematian sampai kelanjutannya itu komplit Bang Edis. Mas Edis pasti wis maca lah, udah maca lah. Kristolog. Justru dalam Quran tidak ada. Lah apa? Semua yang Anda ceritakan itu semuanya dari kitab karangan ulama. Nggak ada di Quran itu cara wudhu harus begini, nggak ada. Cuman diperintahkan berwudhu, nggak ada tata caranya. Nanti kalau tak tunjukin kaget. Oke, baik. Tunjukkan tata cara berwudhu dalam Quran. Bentar ya. Payah orang komplit Mas Edis jawab. Kita baca. Itu suruh diem dulu itu loh, yang anu itu, yang
bisa nggak disuruh diam itu? Itu lagi ngaji. Biasanya orang yang kepanasan itu temennya setan. Setan kan nggak suka orang ngaji. Santai aja ya, kita debat. Mas Adi jangan itu ya, jangan cepet emosi ya kalau debat sama aku ya, santai. Baik, saya kasih tahu sama Anda satu surat dalam Al-Quran ya. Oke. Sebelum wudhu itu ada yang namanya sunnah wudhu untuk pelengkap kesempurnaan. Ya, ayat Qurannya. Astagfirullah, nyong duduk ayat, takoni ayatnya apa? Ngotoli. Ini sorry ya buat teman-teman ya, soalnya aku kan bukan ustadz, bukan pendebat, jadi aku harus lihat-lihat. Iya, ayatnya, coba ayatnya ya. Mana ayatnya? Ini ayatnya nih, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dalil ini ayat. Mana coba balikin dulu, balikin. Astagfirullah. Ini ayatnya ada di Quran surat Al-Maidah. Ayat ke-6, silakan dibaca Mas Edi. Baik. Al-Maidah ayat berapa? Ayat ke-6. Baik. Saya bacakan ya. Bocor Al-Quran. Al-Maidah ayat ke-6. Al-Maidah ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Udah? Ya, Oke, baik. Pertanyaan saya sama Anda, dari mana itu yang begini-begini tuh? Hah? Yang begini-begini? Ada nggak wudhu begini-begini? Ambil air, hirup 3 kali, embuskan. Dari mana datangnya? Nah itu yang dibaca tadi apa? Ini cuman perintah menyuci muka. Cuman kan menyuci mukanya harus ada caranya. Harus diambil airnya kumur-kumur, betul nggak? Sorry Mas Edi sebentar. Mas Edi dibaca sampai akhir, jangan satu ayat aja. Baik, kita teruskan. Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali ke tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamunlah dengan debu. Nah, jadi kau suruh cuci dengan debu tuh. Nah. Terus usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Dan Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya. Ini malah debu-debuan kamu nih akhirnya kan? Wah. Ya lanjut terus. Ini takut sambil makan ya. Lanjutkan ayat selanjutnya ya. Al-Maidah ayat yang ke-7. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah Ia ikatkan kepadamu ketika kami mengatakan enggak ada lagi hubungannya dengan wudhu ini. Nggak ada. Di situ cuman hanya perintah cuci muka sama basuh tangan, sebatas siku ini yang dibasuh. Sebatas ini ke sini. Artinya dari sini, dari siku ke ketek itu nggak dibasuh. Nah, terus waktu ngambil air, waktu ngambil air harus kumur-kumur. Slow. Ya kan harus begitu 3 kali, harus diserup-serup. Gimana? Itu kan nggak ada. Itu ditambah-tambahin aja. Alam buset. Ini kata Mas Edis, masa wudhu sampai kelek. Wudhu itu sampai sini toh Mas Edis, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Itulah. Iya, makanya saya bilang keteknya tidak dicuci. Betul? Iya lah. Iya, makanya keteknya masih bau. Makanya dengerin dulu. Loh, dengarkan, tenang. Sebentar. Dengarkan saya. Ketika saya masuk gereja, di gereja itu tidak ada yang namanya bau keringat.
Tetapi ketika zaman saya masih sekolah, dengar, zaman saya masih sekolah, saya masih ingat betul. Zaman sekolah, kami itu dulu senangnya nongkrongnya di musola. Nah, biasanya jam-jam 12 mereka pada sholat. Dan kalau sholat di dalam itu bau ketek luar biasa. Nggak percaya Anda. Karena apa? Karena hanya disuruh membasuh sampai siku. Nah, sedangkan siku ke atas ke ketek tidak dibasuh. Kan jadi melebar kan, pembahasannya jadi aneh-aneh kan. Ya memang itu faktanya. Gimana? Nanti kalau diserang, nanti kalau aku yang nyerang marah. Oke lah, gitaris. Ini Mas Sebenarnya itu tadi kan- saya naikin sebentar. Sebenarnya saya tadi naikin kamu. Saya pengen dengar kamu main gitar sebenarnya. Coba Nah. kamu tampilkan dulu performamu main gitar, coba. Oh, kalau aku main gitar minimal paus ya, sorry ya. Apa? Minimal Enggak, apa? Mas Etis. Sebentar, Tadi kan- minimal apa? Nggak dengar saya. Minimal apa? Kalau aku main gitar itu minimal paus, Mas Etis. Minimal paus. Iya. Orang main gitar aja belum minta paus. Coba main gitar dulu. Saya pengen lihat mana. Coba. Kalau aku main gitar aku harus nyolokin ini dulu nih, seperangkat alat. Banyak alasan. Mudah kok di bawah sana. Suruh main gitar Mas kok. Ya tidur sana di bawah sana. Aduh. Saya itu teman-teman dari dulu saya itu pengen menjadi seorang gitaris teman-teman. Tapi ketika saya melihat orang-orang sekarang di TikTok permainan gitarnya, saya langsung putus asa. Sekarang orang main gitar keren-keren tuh di TikTok itu, wush, gila. Ketika saya lihat permainan gitar itu, memang saya langsung menggantung gitar saya untuk selama-lamanya. Gitu teman-teman ceritanya. Oke.